Irman Official. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'. Puji syukur mari senantiasa selalu kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dilimpahkan oleh Allah kepada kita sehingga subuh yang berbahagia ini kembali kita bisa hadir di Masjid Nurul Iman yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan satu ibadah, yakni salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan tauziah subuh yang insya Allah pada hari ini akan disampaikan oleh Kiai Haji Ustadz Rudi Abdullah Faiz. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan buat junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat perjuangan beliau sehingga mampu mengubah zaman manusia minadz-dzulumati ilan nur, dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan rahman Allah Jalla. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, seperti biasa sebelum kita tauziah kita berselawat dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada adik-adik tolong suaranya tidak ada yang ngomong lagi. Nah, perhatikan apa yang disampaikan oleh Ustaz nanti dengan semangat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah ila Yasin Habib la ilahi sa'alimil ummah minal afati wan niqmah wa min ghammin wa min ghammah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Terima kasih. Mari kita dengarkan tauziah yang akan disampaikan oleh Ustadz Rudi Abdullah Faiz. Diharapkan kepada seluruh jemaah dengarkan secara baik, mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada Ustadz dengan hormat disilakan. Boleh duduk.
kerajaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi wafaqana bitilawati kitabihil aziz wa manna alaihi bitaufiqihi wa hidayatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Wa qala idza balagha ashuddah wa idza balagha 40 sanah qul rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Shadaqallahu maulana al-azim wa ba'du. Sa'adatul fadil, para alim ulama, para sesepuh, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya hormati, pengurus dan takmir masjid Nurul Iman Jeruju, kalau saya nyebutnya TPI ya. Nah, dari ujung semuanya yang saya hormati, para jamaah sholat subuh rahimakumullah. Saya 1 minggu 1 kali, kalau pas enggak ada jadwal keluar, saya di sini. Tapi tak pernah saya dikasih kursi, baru hari ini kasih kursi. Biasa duduk bawah ya. Cuman kalau duduk di bawah biasanya hari Jumat itu sama aik. Hari ini naikkan ke kursi, aiknya pula yang hilang kan. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah, tak banyak yang ditakdir oleh Allah subuh-subuh bisa duduk di masjid. Tak banyak yang ditakdir oleh Allah subuh-subuh duduk di masjid. Di antara yang tidak banyak itu, yang ditakdir oleh Allah bisa duduk di masjid itu, alhamdulillah, subuh Sabtu ini kitalah orangnya. Di antara yang tidak banyak bisa hadir ke masjid itu untuk mendapatkan apa yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya, man shollas subha fi jama'atin faka'annama qama laila kullah. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia melaksanakan ibadah 1 malam suntuk. Ibu-ibu sanggup sholat 1 malam suntuk? 1 malam suntuk, mulai dari maghrib sampai subuh sholat tak berhenti-berhenti, sanggup? Jangan ngomong sanggup, sholat tarawih aja cari yang laju. Tak usah nak lagak bilang sanggup 1 malam suntuk nak sholat, tak usah. Tak usahlah kelas kita, kelas-kelas guru kita jak belum tentu kan. Belum tentu. Kita sholat tarawih jak, kalau ada imam lama sikit jak mulai kerut kita begini-begini ini. Ngapa kau tak sholat di masjid Nurul Imam? Ngapa ndak mau sholat malam ni biasa kau sholat di masjid Nurul Iman? Tumben kau tak mau sholat tarawih di masjid Nurul Iman? Aku tengok jadwalnya kena ke imam yang itu tuh, kata dia. Ngapa imam yang itu tuh? Lama Pak Ustaz, kata dia. Sengal leher aku untuk dengarkan dia, kata dia. Baru tarawih kita berapa Ustaz? Tarawih kita 20.
Itu pun berhenti-berhenti, bukan 20 langsung tancap berhenti, masih berhenti-berhenti. Tapi kata Rasulullah, ada orang yang sholatnya tidak sampai 1 malam tapi dinilai seperti orang yang ibadah 1 malam. Apa itu? Man shollat subha fi jama'atin faka'annama qama laila kullah. Barang siapa yang melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia melaksanakan ibadah 1 malam suntuk. Allah, nyamannya dapat pahala 1 malam suntuk. Pahalanya besar, maka godaannya besar. Zuhur tak agak malas kita sholat. Ngapa? Lawannya kecil, tak berat. Asar tidak berat, maghrib tidak berat, isya tidak berat. Banyak orang berhasil di zuhur, asar, maghrib, isya, gagal di itu ngaku dia. Ibu udah ada menantu belum? Ada yang udah, ada yang belum, ada yang nak bermantu kan? Saya mau kasih tahu, kalau nanti ketemu dengan calon menantu, tanyakan dengan dia, kau sholat subuh kata ada? Tahu saja, jangan tanya banyak-banyak. Kau sholat 5 waktu enggak? Banyak amat. Tanyakan sebuti ya. Apa? Kau sholat subuh enggak? Karena kalau dia bilang iya, zuhur, asar, maghrib, isya-nya pasti dikerjakannya. Ngapa? Ini yang paling berat kok. Mana apalagi Ramadan enggak dibilang paling berat. Kita ni habis makan. Habis makan tuh biasa mata. Itu udah tahu gak? Udah makan tuh pasti ngantuk. Aduh, udah subuh. Tak usahlah bapak ibu yang jauh rumahnya dari pesantren. Saya itu kumpul di pesantren. Setan pun masih ada. Karena itu bersyukur betul kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena walaupun nampaknya gampang bisa sholat subuh macam ini nih, tapi kenyataannya berat. Tak usah mimpi membangun ekonomi umat, kalau bangun subuh ya tak sanggup. Tak usah mimpi membangun rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, kalau bangun subuh ya tak sanggup. Tak usah mimpi mau membangun bikin anak soleh solehah, berbakti kepada Allah, berbakti kepada Rasulullah, agama, bangsa dan negaranya, kalau subuh ya tak bangun dia. Tak usah mimpi mau membangun umat, bangun subuh ya tak sanggup. Apa cita-cita kau? Nak bikin perusahaan Pak Ustaz. Perusahaan apa? Perusahaan apa-apa aja Pak Ustaz, yang penting halal, barokah, basah kata dia. Tapi bangun subuh tak pernah. Meramput ya dia tuh. Bilangkan dia. Meramput ngapa? Subuh inilah musuh paling besar. Kok ini berhasil, selesai urusan lain. Maka lain orang yang biasa muka sholat subuh dengan tak ada itu lain. Benar serius. Yang bisa nengok cuman yang pernah sholat subuh. Siapa yang bisa nengok muka orang tak sholat subuh? Orang yang sholat subuh. Iya. Macam mak bapak nih, kalau nak nengokkan orang sholat subuh kata ada orang itu, tak usah tanya kau sholat subuh kata ada, enggak usah. Tengok ya muka jauh-jauh gini. Nampak muka tu. Makanya ada orang yang dekat dengan masjid sampai mati, tak ada jejak ke masjid sholat subuh tu ada. Ada enggak? Ada. Datang enggak di subuh ni hari ni? Tak ada. Ya kan, tak ada datang memang dia. Tak ada. Mudah-mudahan kita masuk dari golongan orang yang kalau subuh walaupun berat masih pergi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salatan wa salaman ala man rusila ila kafatil khalqi basyira wa nadhira ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kedua, mari kita juga bersolawat dengan Nabi kita. Nabi kita siapa anak-anak? Kecil gak soal kita nih?
Sahur ke enggak? Nabi kita siapa? Belum, enggak kompak. Nabi kita Nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istimewa enggak Nabi kita? Istimewa, dari nama aja udah ketahuan. Ada enggak Nabi yang kalian hafal namanya? Ada, coba sebut namanya satu. Nabi Adam, siapa lagi? Nabi Idris. Kalau di TPI tak ada Nabi Idris, tak ada. Yang ada Nabi Idris. Mana ada Nabi Idris di TPI? Tak ada. Orang sini Idris itu disebut Idris, tak ada. Nabi siapa lagi? Nabi Nuh, siapa lagi? Nabi Adam alaihis salam. Nabi Idris alaihis salam. Nabi Nuh alaihis salam. Kena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain seorang memang. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat Nabi. Amin ya rabbal alamin. Kalau tak ada solawat, pintu mana nak kita lewat untuk dapat syafaat Nabi? Saya ulang, kalau tak ada solawat, pintu mana nak kita lewat untuk dapat syafaat Nabi? Pintu sedekah, pintu solat, pintu apa lagi, puasa, pintu yang lain? Kecil harapan kita. Ngapa? Ibadah kita yang lain tuh ndak sempurna amat. Yang paling gampang yang mana? Solawat. Kalau yang lain masih harus ada ilmunya. Baca solawat, tak ada berilmu pun tak apa-apa, baca aja. Kalau yang lain harus bisa baca Quran, baca solawat, tak tahu Quran pun bisa. Solat harus pakai wudhu, baca solawat, tak wudhu pun tak apa-apa. Solat harus menghadap kiblat, baca solawat, tak harus menghadap kiblat. Bila mau aja. Kalau bisa yang panjang, baca yang panjang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha. Hafal tak? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Kalau sanggup baca yang panjang, kalau tak sanggup baca yang pendek. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Udah. Tak sanggup baca segitu, pendekkan lagi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Tak sanggup gak baca segitu, pendekkan lagi. Bisa. Allah Muhammad, Allah Muhammad, boleh. Tak sanggup gak baca segitu, jahit tu mulut. Ayo baca segitu ya tak sanggup. Allah Muhammad begitu ya tak sanggup. Mudah-mudahan syafaat itu mengalir untuk kita dan keturunan kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jam 5 lewat 10 kita selesai. Kau yang kecil-kecil tak usah ngatur mak-mak kau aja. Sampai jam berapa mak? Jam 6 boleh? Tak kerja ke? Tak ada. Benar ni sampai jam 6? Tak, kalau sampai jam 6 boleh, tak apa. Saya balik tidur. Iya, karena saya bukan orang kantor kan. Yang kantor jak paling kan jam 6 siap-siap berangkat. Yakin sampai jam 6? Bilang lo dengan panitia. Takut panitia ni janji sampai 5:30 kan. Paham tak maksud saya?
Biasalah, orang kalau naik ojek makin jauh. Enggak, saya ngomong ojek, enggak usah dipanjang-panjangkan, biasa aja. Enggak, biasa aja, enggak usah gitu-gitu, biasa aja. Slow ya jadi orang tuh, tak usah suudzon. Enggak apa, sampai 5:30, 5:30, 5:30, ayo, enggak apa-apa. Cuma biasa kalau ojek ini makin jauh, itu ada. Enggak pula saya ini gimana gitu, enggak. Kan saya bukan ngojek, duduk-duduk. Ya, udah bilang lah sama panitia siapa yang nyimpan WA-nya, WA lah. Aduh, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Oke, jam 5:30 ya lah, salam lama ya. Nanti ada yang nak kerja, kalaupun tidak nak kerja, suara mic kita nih kedengar keluar, kasihan tetangga kita ya. Tidak usah lama-lama, besok kita sambung Gi. Baik Bapak Ibu sekalian, saya mau tanya sebelum diteruskan, ada yang usianya 40 sini? Coba tunjuk tangan yang 40. Tak ada ngaku. Yang 40, mulai 40, 41, 42, 43, 44, 45, seterusnya. 40 ke atas banyak ya. Oke. Di Quran itu Bapak Ibu sekalian tidak ada dibahas mengenai umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 20, 25, 30 itu tidak ada disebut. Yang disebut itu umur 40 ke atas. 40 ke atas. Jadi yang mau saya sampaikan ini ayat Al-Quran mengenai umur orang yang sudah 40 ini apa yang harus dikerjakan. Udah siap belum yang usia 40 ke atas dengar nih? Yang kecil-kecil ini tak dengar pun tak apa-apa, belum 40 dia. Apa kata Allah? Al-Ahqaf ayat 15. Idza balagha asyuddah wa idza balagha arba'ina sana qur rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ada berapa? Ada berapa? 5. Pertama, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. 1, nanti saya artikan. Yang nomor 2, an a'mala salihan tardo. Nomor 3, aslih li fi dzurriyyati. Keempat, inni tubtu ilaika. Yang kelima, wa inni minal muslimin. Ayatnya tak usah dihafal, isinya aja yang diingat. Karena saya tahu Bapak Ibu tak mungkin nak ngapal lagi. Tak mungkin baca Yasin ya malah maju mundur. Iya, ditanya kan bisa tak baca Yasin? Bisa, asal ada yang mimpin saya tak pegang Yasin bisa katanya. Iyalah sama dengan tak hafal lah dia. Nunggu ada orang mimpin. Begitu dia mimpin, mutar tak selesai Yasin. Maka sama dengan orang jadi imam, mumpung ingat orang jadi imam, kalau tak biasa baca surat itu jangan dibaca. Ngapa? Ngacaukan konsentrasi makmum. Ndak gak apal dengan surat itu, ndak usah dibaca. Tak selesai. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Dia lama dia. Belakang nyebut wala kata makmum belakang tu. Wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala ana 'abidum ma 'abadtum. Ganti dia. Dalam pikiran dia itu apa?
Lakum tu sebelah mana ya, kata dia. Aku ingat-ingat lakum tu ayat ini ujungnya lakum dinukum, tapi tak ada gak ketemu sebelah mana, kata dia. Akhirnya makmum belakang pun bilang lagi, wala, kata makmum udah mulai manas ya, udah malah itu ya diputar kan dia kan. Wala, kata makmum belakang. Akhirnya imam pun telajak pula, dia bilang apalah, wala dhalin. Balik lagi ke Fatihah, mundur lagi. Allah, mau jadi apa model begini? Tak jadi orang sembahyang. Dah hafal ayat itu, isinya hafalkan. Orang yang usianya 40 tahun, yang pertama kata Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Harus banyak bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada dirinya dan atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kedua orang tuanya. Disuruh ngapa? Kalau udah 40 ke atas? Banyak baru gak disebut, dah lupa. Banyak bersyukur. Caranya gimana? Udah sepi. Caranya gimana? Disuruh banyak bersyukur, kan dah tahu suruh bersyukur. Caranya gimana? Sholat apa gitu ya. Jadi kalau udah sholat tuh dianggap udah banyak bersyukur? Enggak, berarti orang yang bersyukur itu caranya adalah dengan ibadah. Ibadah tuh yang mana? Yang Bapak Ibu sebut tadi. Sholat, puasa, zakat, haji, dan amal-amal soleh lainnya. Itu kalau dikerjakan bukti syukur kita kepada Allah. Makin banyak kita bersyukur kepada Allah, artinya semakin banyak kita beribadah kepada Allah. Kalau dibalik, orang yang tidak bersyukur kepada Allah itu adalah orang yang tidak mau ibadah. Jadi kalau umurnya udah 40 tahun, dulu sebelum 40 tahun kalau Ramadan siang-siang merokok ya terus tak pernah puasa. Sekarang udah 40 tahun, awak jangan ulang. Nah, ngapa sepi di tersinggung apa? Nah, tersinggung ngomong. Kalau udah 40 tahun nih dolok-doloknya, kalau puasa tak pernah tarawih 40 tahun nih, jangan diulang lagi. Dulu 1 bulan Ramadan pol tak ada nyentuh Quran, selembar pun tak ada. Sekarang udah 40 tahun ke atas, jangan diulang lagi. Dolok manas kalau ndak beli baju baru. Kalau udah 40 lebih bisa nak manas-manas lagi, kalah-kalah dengan cucu lagi. Saya sih tak apa Pak Ustaz, ndak beli baju baru. Dah gak tua gak, nak berjalan nak kemana gak Pak Ustaz. Yang penting anak saya, cucu saya semua dibelikan baju baru, dah lah. Tapi kok ada boleh gak, kata dia. Ujungnya tuh berarti sama. Ada yang tak minta dibelikan baju baru, tapi muka dia mulai hari itu jejak lebaran tak pernah betul. Malah ya salah orang tu. Usut punya usut apa? Lebaran belum, katanya. Dak, kau gak kemarin, kata suaminya ngomong. Kau gak kemarin ngomong yang penting budak-budak dibelikan baju, kau tak dibelikan pun tak apa-apa. Kau ni tak paham sekali dengan omongan perempuan, kata dia. Kita pula dibilang tak paham. Itulah paham berarti. Jadi kalau umur dah 40 tahun, apa yang dibetulkan? Syukur kepada Allah betulkan. Artinya apa? Ibadahnya kepada Allah dibetulkan. 40 tahun nih, udahlah usah nak ngulang-ngulang zaman-zaman dolok-dolok tu lagi. Puasa Ramadan, Allah susahnya kalah-kalah nak ngapa. Besok puasa tak ada, puasa tak ada, puasa tak ada, puasa tak ada, puasa
Tada kata dia. Kena bagus kata dia. Tada. Ini bila kerjaan bila model begini ni? Kita ni udah tua. 40 ni secara khusus yang saya sebutkan tadi itu bukan hadis ya. Ayat Quran. Artinya apa? Sampai Allah nyebut seorang di situ dalam Quran kalau udah 40. Sana macam-macam gitu. Nabi nambahkan a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 70. 60 70. 60 70. Maka siapapun di antara kita hari ini yang belum kena musibah sementara usianya udah 40 tahun, siap-siap. Apa? Siap-siap. Karena kalau kita sekarang umur 40 tahun, emak bapak kita berarti umur 60 70. Kalau udah 60 70 berarti udah dekat dengan ajal. Itu kata Rasulullah. Maka kalau hari ini belum kena musibah, siap-siap. Saya udah kena 7-8 bulan yang lalu abah saya meninggal. Umur saya sekarang 45. Berarti udah kena. Siap-siap yang usia 40 belum kena musibah, minimal orang tuanya meninggal musibahnya. Musibah berikutnya apa? Usia 40 mak bapak belum meninggal, tapi penyakit mulai datang kok udah 40. Mulai. Ngapa kau tak ada minum es buka puasa dulu? Kau kalau buka puasa gampang kau nala es kata kawan. Ndak bisa aku dah, perut aku ni kata dia. Ndak bisa perut aku kata dia. Ngapa? Allah mak kalau buka puasa pakai es kata dia sejuk sampai ke mata aku kata dia. Itu omongan orang umur berapa? Pasti 40 ke atas. Iya. Dulu orang terawih laju model mana pun dia tetap bisa ikut. La rahmanir rahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi shalli ala Muhammad shalli alaihi. Berdiri lagi dia masih sanggup. Dulu kalau sekarang balik dia tetap balik. Ngapa kau balik? Selap aku ikut dia kata dia. Tetap selap ngit model-model begitu. Biasa kok dah umur 40 ke atas ni ngomongnya udah mulai sejuk, mulai bagus. 40 dah siap-siap. Dulu kalau nengok HP gampang tinggal buka, tengok dah. Sekarang udah mulai dah tuh. Apa kau baca? Entahlah kata dia. Apa belum nampak kata dia. Enggak, saya tak ngolok. Begitu semua orang nanti. Kalau hari ini masih betul begini, tunggu besok mundur HP ini. Mundur. Lama bukan maju mundur. Dikasih ikan sebelah. Coba kau bacakan apa isi kata dia. Iya, udahlah, begitu semua. Bukan cuma bapak ibu yang ngomong ni pun sama besok-besok begitu. Sama semua. Ndak ada orang akan sampai tua itu begitu. Tetap begitu ndak. Ada Pak Ustaz. Siapa? Artis Pak Ustaz. Siapa? Titik Puspa. Iya kan? Nampak tak ada tua sampai sekarang. Tahu habis berapa supaya tak ada tua dia tu? Operasi sana, operasi sini. Betul kan ya? Operasi sana sini ya, sekarang duduk pakai tongkat dah dia. Apa lagi model kita ni? Dan apa gitu mata ibu mandang saya tu? Nah, biasa ya. Ndak model anak dia ni Pak, model apa? Saya nengok bahasa mata tu macam ngomong gini. Apa ya Pak Ustaz ni nakut-nakutkan orang kata dia. Tak ada, saya bukan nakut-nakutkan. Begitu ceritanya memang. Tidak nakut-nakutkan. Kok mak-mak ni kan memang gitu Pak. Dia bawaannya jujur. Dia kok tak senangan orang langsung. Kok kita kan tak kan Pak. Kita tidak senangan orang kan laki-laki. Maaf Bu ya. Laki-laki itu kalau tidak senang sama orang tidak langsung dia.
Tunggu dulu udah berulang kali dia bersalah dengan kita baru kita nganukkan dia. Kalau masih belum, ndak, masih kita tenang-tenang. Kok mak tak suka, balik langsung dia omongkan. Benci aku, katanya. Ngapa? Di pasar ketemu dia, kata dia. Udah lagunya memang gitu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi kalau udah usia 40 betulkan ibadah. Siapa yang usia 40 belum betulkan ibadah, siap-siap dia sampai akhir begitu hidup. Maka kata ahli psikologi, orang kuliah biasa belajar mata kuliah psikologi. Apa kata dosen-dosen kita di mata kuliah psikologi itu? Beliau bilang apa? Apa yang akan dialami oleh orang, akan dialami seseorang pada usia akhir nanti, lihat di 40-nya. Kalau di 40-nya dia bagus, ke ujung dia bagus. Di 40 dia sangsot, ke ujung dia tak sangsot. Jadi kalau nak nengok kita nih sangsot kan enggak? Tengok ya sekarang di usia sekarang yang 40 ke atas nih, tengok masih sangsot enggak? Kalau masih sangsot, sangsot sampai akhir. Makanya Rasulullah diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul usianya 40. Memang kunci di situ. Dah paham yang nomor 1? Apa tuh? Banyak bersyukur. Caranya banyak ibadah. Dah itu ya. Sekarang nomor 2. Wa an a'mala sholihan tardo. Orang yang usianya 40 tahun, an a'mala sholihan tardo. Lakukan yang nomor 2 ini, kata Allah. Apa yang nomor 2? Melakukan perbuatan yang Allah suka. Melakukan perbuatan yang Allah suka. Tahu kira-kira perbuatan apa yang Allah suka? Tahu? Beramal, pergi. Kita ni pengajian tak kurang-kurang. Ada pengajian mingguan, pengajian bulanan, pengajian organisasi, pengajian online, pengajian, dah macam-macam lah pengajian. Tak masuk akal rasanya kalau kita tak faham apa yang Allah suka. Kita ni datang ulama-ulama ndak dari dalam negeri, ndak cuma dari kampung kita, sampai dari luar negeri. Saya tengok, saya pantau di masjid ni, ada ulama dari Palestina, ada yang dari Yaman datang masjid ini, ada kan? Ada. Tak masuk akal rasanya kalau kita tak faham perbuatan apa yang Allah suka. Tak masuk akal orang itu kalau sudah 40 tahun masih tak tahu apa yang Allah suka dengan perbuatan itu, yang baik yang enggak. Tak masuk akal. Jadi yang nomor 2, apa yang nomor 2 nih? Melakukan perbuatan yang Allah suka. Jadi kalau kita nak melakukan sesuatu, umur udah 40 nih, tanyalah dengan badan seorang, Allah suka enggak nih? Allah suka enggak? Allah suka enggak? Oh enggak nampaknya. Tak usah kerja kan? Bikin pertanyaan sendiri dengan diri kita. Begitu nak melakukan, begitu nak ngomong apa begitu, tanya lo dengan badannya, Allah suka enggak kira-kiranya? Cocok enggak dengan maksud Allah ni? Tak cocok, tak usah kerja kan? Paham? Paham? Tak ditanya diam pula. Paham kata tak? Nyaut lah. Udahlah saya ni ngomong depan tak ada minum, tak ada apa. Ditanya ya tak mau. Paham ya nomor 2 ni? Apa? Banyak melakukan perbuatan yang Allah suka. Kalau kita nak melakukan sesuatu, tanya ke badan kita. Apa pertanyaannya? Allah suka ke enggak? Kalau kita nak ngomong, tanya lo, Allah suka enggak dengan isi omongan ini nih? Kalau kita nak berpikir, tanya lo, Allah suka enggak dengan pikiran model begini nih? Kalau nak tersinggung, nak merasa, tanyakan, Allah nih kira-kira cocok enggak, suka enggak dengan perbuatan ini? Kalau usia udah 40 ke atas. Sekarang nomor 3. Nomor 1 apa? Banyak bersyukur dengan banyak ibadah. Nomor 2, melakukan perbuatan
yang Allah suka. Sekarang nomor 3, wa aslih li fi dzurriyyati, soleh dan solehahkan keturunan-keturunanku ya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, orang kalau udah usia 40 tahun itu ke atas, masanya menata masa depan anak, masanya ngatur masa depan anak. Kalau kemarin belum terpikir, sekarang harus dipikir. Kalau kemarin belum 40 tahun gak risau nengok anak tak sholat, kalau kita udah 40 tahun jangan coba-coba membiarkan anak kita dibiarkan begitu tak sholat. Harus risau, harus cerewet, harus banyak tanya, harus banyak ngontrol. Tak boleh dibiarkan kalau udah kita 40. Ngapa? Takut kalau kita udah mendekati ajal kita, doa anak kita belum sempat dibaca untuk kita. Kalau dulu usia belum 40 tahun, anak tidak baca Quran, kita biarkan aja. Kalau sekarang jangan dibiarkan, tidak boleh. Paham kira-kira nomor 3? Apa tuh? Apa tuh nomor 3? Ngatur masa depan anak supaya soleh dan soleha. Dalam Islam itu Bapak Ibu yang saya hormati, ndak ada batasan bujang, ndak ada. Mau bujang sampai umur berapa pun kalau belum ketemu jodohnya, ya ndak apa-apa dalam Islam, iya kan? Ndak iya kan ndak nih? Nah itulah nyawa iya gitu. Boleh orang itu bujang kalau memang belum ketemu jodohnya, boleh enggak? Boleh lah, nama gak belum ketemu dengan jodohnya, atau jodohnya pernah ada cuman masa berlakunya habis. Kan ada model begitu, ada macam mak janda itu kan, mak janda itu kan masa berlakunya habis. Enggak usah tunjuk tangan, diam-diam ya, enggak usah, diam-diam. Lah yang duda juga sama, masa berlakunya ya habis, pernah ada jodohnya, cuma pakai cuma sebisa-bisanya bujang tuh jangan sampai lewat lah 40. Ngapa? 40 tuh masanya menata masa depan anak, bukan cari bini. Kalau udah 40 tahun ini masanya ngatur anak dah, bukan ngatur bini, bukan cari laki. Kalau udah 40 ndak, itu yang ketawa itu maksud apa? Ndak, saya tak paham itu ketawa manas ke agak aneh gak Pak dengarnya? Bapak aneh enggak dengar? Aneh gak kan? Nah, jadi kalau udah 40 tahun nih masanya ngatur apa? Masa depan anak dah. Bukan bersibuk cari bini, bersibuk cari laki. Kecuali memang masa berlakunya. Karena begini matematikanya, hidup ini harus dihitung sebenarnya. Makanya ada hadis yang menyebutkan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hasibu itu maknanya apa? Hitunglah. Hasibu anfusakum, berhitunglah dirimu sendiri itu, kalian tuh berhitunglah, kata Rasulullah, qabla an tuhasabu, sebelum kalian dihitung oleh Allah. Kalau kita menikah di usia 40 tahun, lalu 1 tahun kemudian punya anak, usia kita udah berapa? 41. Anak kita itu masa remajanya usia berapa? Usia 15 sampai 20. 20 tambah 41 berapa? 61. Saat anak kita butuh perhatian kita udah bengkok. Enggak, saya minta maaf ya nih. Saat anak kita butuh perhatian kitanya udah liut macam keropok kena air. Saya tahu Bapak Ibu bukan ngetawakan saya, ngetawakan orang ketawa. Aduh ya Allah. Itu kalau langsung punya anak. Kalau nunggu 5 tahun kemudian baru punya anak, 5 tambah 20, 25 tambah umur kita 40 berapa? 65. Allah. Iya kalau anak kita tuh baik, bagus. Kalau nakal
lalu pakai ngejar kita. Macam mana nak ngejar? Macam mana nak ngejarnya? Anak kita umur 20, kita 65. Diketawakan kena anak kita udah dekat kita. Kata dia. Habis kita kena butakkan budak-budak. Tak, saya bukan ngolok ni. Tetap begitu kan, kita dah tua, lari udah ndak laju, ngomong udah ndak jelas. Kita ngasih duit dengan anak kita, ya kok anak kita bagus, kok anak kita ndak bagus, kasih duit 100, coba gak kau belikan rokok sebungkus Surya, balik duitnya mana sisa? Kata bapak tu ada tadi, taruh dalam kocek bapak tu. Apa? Baliklah pak, 100 dikurang rokok tu, rokok kan 25 kata dia, sisa 75. Ndak, aku tengok kocek aku sisa 4.000 ya, kata bapak tu. Mana 70? Bapak lah naruh lupa kali katanya. Si bapak ngomong apa? Iya kali aku lupa kali kata. Padahal ndak omongkan mang, padahal kemana 70 tu? Udah tahu dah kan. 40 tahun masanya nata masa depan anak. Kata Ustaz Ridwan tadi, iya untung kalau nasib tada yatim, anak lagi bujang, kan banyak tuh anaknya masuk bujang, orang tuanya meninggal. Mudah-mudahan sebisa-bisanya kita ini sampai menyelesaikan tugas kita, sampai bermantu, sampai bercucu, ngatur anak kita, anak menantu, sampai ngatur cucu masih jejak. Syukur kepada Allah kalau bisa nyambung sampai cicit. Amin. Ndak, ngapa tak amin? Tak ada pengen ke apa? Ndak ngomong kalau ndak pengen, mumpung di masjid. Saya tak pengen ya Allah gitu. Ngomong. Kalau bisa sampai cucu, alhamdulillah sampai cucu. Kalau tak bisa, kalau syukur bisa sambung lagi di bawah cucu, namanya cicit. Syukur masih lagi di bawah cicit. Apa nama cicit? Hah? Buyut tuh orang tuanya. Si anak ni apa nama? Kan tak tahu. Tak tahu. Ngapa tak tahu? Karena memang jarang sampai ke situ. Jarang sampai ke situ. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, udah berapa? 3. Sekarang nomor 4. Apa yang nomor 4 pesan Allah kepada mereka yang usianya 40 ke atas, mulai dari 40? Inni tubtu ilaika. Bertaubat kepada Allah. Orang kalau udah usia 40 ke atas harus ngomong, ini tubtu ilaika, aku bertaubat kepada engkau ya Allah. Dulu sebelum 40 masih bengak-bengak, 40 nih jangan nak bengak lagi. Dulu belum 40 tahun, diingat masa lalu, di bawah-bawah pokok rambutan pernah ngapa, itu diingat-ingat. Bertaubat kepada Allah atas kesalahan yang pernah dilakukan di bawah pokok rambutan. Nggak, saya tak nuduh, mungkin nggak pernah. Mungkin dulu di bawah 40 tahun pernah medam sana ujung, sana ujung, sana itu apa? Ujung TPI ini ke sana lagi, kemana itu nama? Apa? Sungai Rengas sana lagi. Berembang sana lagi. Sana lagi Bambang. Sungai Itik sana lagi. Apa? Jeruju Besak sana lagi. Nggak kan, orang kalau nak menyala biasanya agak jauh sedikit memang kan? Iya kan? Makin jauh. Ini tubtu ilaika. Taubat kepada Allah. Makanya orang tawaf itu dari kiri ke kanan ke, dari kanan ke kiri. Orang tawaf itu kiri kanan ke kiri. Mutar dari kiri ke kanan, apa mutar dari kanan ke kiri? Kiri ke kanan. Kalau jam dari kanan, jadi bingung saya kena orang TPI ini. Kalau jam dari kiri ke kanan mutarnya, jarumnya kan berputar begini, berarti dari kiri kanan. Orang tawaf dari kanan ke kiri, berlawanan dengan arah jarum jam. Ngapa?
supaya kita itu ngitung mundur, berlawanan dengan arah jarum jam, ngitung mundur atas apa yang pernah dilakukan di masa-masa sebelumnya diingat, makanya ngitungnya mundur. Yang pernah salah-salah, makanya orang tawaf itu diminta untuk banyak bertaubat kepada Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi pesan Allah yang nomor 4, banyak bertaubat kepada Allah. Terakhir nomor 5, wa inni minal muslimin, sesungguhnya aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang selamat. Maksudnya apa? Orang kalau usianya 40 tahun ke atas, masanya sudah harus milih-milih kawan. Yang kira-kiranya kawan ni belokkan kita ke jalan yang tak benar, malar ya kalau ikut dia ni kita tak ada solat, jangan ikut gi. Malar ya aku ni kok ikut dia tak puasa, tak usah ikut gi. Malar ya anak si anak tu kalau berkawan dengan anak si anak ni pasti sangsut, ndak usah berkawan dengan dia. Masanya 40 tahun, milih-milih kawan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ulang dari depan. Ada 5 pesan Allah kepada kita yang usianya 40 ke atas. 1, banyak bersyukur kepada Allah, caranya dengan banyak ibadah. Nomor 2, lakukan yang Allah sukai. Nomor 3, keturunan, menata masa depan, menata masa depan anak. Nomor 4, banyak bertaubat. Yang nomor 5, berkawan dengan orang-orang yang baik. 5 tuh. Kalau 5 ini tidak dikerjakan, sama dengan tidak selamat. Akhir seterusnya tidak akan selamat ya. Maka masanya kita untuk merubah diri di usia ini. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita kekuatan agar kita semua bisa melakukan yang 5 ini di usia kita sekarang. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa waladan shaliha wa amalan mutaqabbala. Allahumma rabbi ghafir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antallahul azizul akram. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.